Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Firmansyah dari Prodi D3 Teknik Informatika PN Spes DKU Sumeneb. Di sini saya akan menjelaskan tentang format template, laporan akhir, dan buku final proyek. Tugas UTS dari mata kuliah Bahasa Indonesia TTKI. Di sini ada buku proyek atau laporan akhir D3. Yang pertama ada proposal D3 dan yang kedua buku laporan akhir D3. Untuk proposal D3 ada halaman depan bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan dan manfaat. Bab 2 deskripsi sistem yang berisi tentang deskripsi permasalahan, deskripsi solusi dan desain di sistem. Dan yang terakhir daftar pustaka. Untuk buku laporan akhir D3 ada cover, halaman depan, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan, dan manfaat. Untuk bab 2 deskripsi sistem yang berisi tentang deskripsi permasalahan, deskripsi solusi, dan desain sistem. Bab 3 eksperimen. Bab 4 penutup, yaitu ada kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir daftar pustaka. Untuk buku proyek laporan akhir D4, yaitu ada proposal D4, progres proyek akhir D4, buku proyek akhir D4. Untuk proposal D4 ini sama halnya dengan proposal D3, tidak ada bedanya. Untuk progres proyek akhir, yaitu ada halaman depan, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 deskripsi sistem, bab 4 eksperimen dan analisis, bab 5 progres penelitian, yaitu ada bagian yang sudah dikerjakan atau bagian yang belum dikerjakan, dan yang terakhir kendala. Di mana progres proyek akhir ini untuk D4 lebih terperinci, lebih banyak dibandingkan dengan proyek akhir D3. Dan yang terakhir ada buku proyek akhir D4, yaitu sama saja dengan proyek akhir D3. Di sini ada beberapa contoh isi dari buku laporan akhir atau buku proposal proyek akhir. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Deskripsikan latar belakang dari permasalahan yang akan diangkat pada kegiatan laporan akhir. Penjelasan ini dari problem domain yang termuat pada judul kegiatan. Misalkan penulis mengambil suatu judul berikut, aplikasi pola makan sehat bagi penderita diabetes. Judul tersebut mempunyai problem domain adalah penderita diabetes. Untuk problem adalah sulitnya mengatur pola makan sehat bagi penderita diabetes, dan solusinya adalah aplikasi pola makan sehat. Yang berkaitan dengan latar belakang ini, problem domainnya adalah tentang penderita diabetes, sehingga di sini penulis dapat menceritakan tentang penyakit diabetes dan penderita diabetes, dan tingkat urgensinya seperti gawatnya penyakit diabetes tersebut, tingkat kenaikan jumlah penderitanya dari tahun ke tahun, dan semisalnya. Latar belakang yang baik berisikan problem domain yang mempunyai tingkat urgensi tinggi. 1.2 Identifikasi permasalahan. Deskripsikan permasalahan yang ingin diselesaikan pada laporan akhir dengan singkat dan jelas. Permasalahan berisi penjelasan dari problem yang termuat daripada judul kegiatan. Pada contoh judul di atas, problemnya adalah tentang sulitnya mengatur pola makan sehat bagi penderita diabetes. Sehingga penulis di sini dapat menceritakan tentang sulitnya mengatur pola makan sehat dengan mendeskripsikan faktor-faktor yang membuat sulit dalam pengaturannya. Uraikan permasalahan yang baik, manakala penulis berhasil meyakinkan kepada pembaca tentang seberapa tingkat urgensi dari permasalahan tersebut sehingga membuat pembaca yakin bahwa permasalahan tersebut membutuhkan solusi dari kegiatan pada laporan akhir penulis. 1.3 Tujuan. Tujuan laporan akhir harus disingkat dan jelas.
Tuliskan secara argumentatif apa saja fitur-fitur yang ditawarkan pada kegiatan sebagai sesuatu solusi pada kegiatan laporan akhir. Untuk memberikan gambaran yang jelas apa yang dilakukan dan solusi apa yang akan ditawarkan pada kegiatan. Tujuannya diawali dengan kalimat pembuka seperti ini. Kegiatan laporan akhir ini membuat atau membangun suatu aplikasi atau sistem untuk mengatasi hubungan dengan problem. Kalimat-kalimat selanjutnya kemudian memperjelas solusi dengan fitur-fitur seperti apa yang ditawarkan pada kegiatan sebagai suatu solusi untuk menjawab permasalahan. 1.4 Manfaat. Uraikan kontribusi laporan akhir pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, pemecahan permasalahan, pembangunan atau pengembangan kelembagaan. Kontribusi menggambarkan manfaat dari kegiatan terhadap pihak tertentu saat kegiatan sudah selesai. Kontribusi sebaiknya bersifat spesifik, tidak terlalu luas, dan tidak terkesan mengada-ngada. Jelaskan siapa yang mendapatkan manfaat dari kegiatan penulis dan dalam bentuk apa yang dimanfaatkan. Bab 2. Deskripsi sistem. Teknik pengumpulan data dan analisis data diawali pembahasan pada bab ini dengan mengutarakan problem pada problem domain dari laporan akhir. Kemudian pembahasan diikuti dengan penjelasan umum tentang solusi yang ditawarkan untuk menjawab problem. 2.1 Deskripsi permasalahan. Untuk deskripsi dengan jelas dan detail dari permasalahan yang ingin diselesaikan pada laporan akhir, permasalahan berisi penjelasan dari problem yang termuat pada judul kegiatan. Deskripsi masalah sebaiknya dituliskan dengan gaya bahasa deskriptif. Deskripsi masalah boleh memuat gambar, tabel, dan skema tertentu untuk mengilustrasikan permasalahan. 2.2 Deskripsi solusi. Deskripsikan solusinya yang ditawarkan pada kegiatan laporan akhir dengan jelas dan detail. Tuliskan secara argumentatif apa saja fitur-fitur yang ditawarkan pada kegiatan sebagai solusi pada kegiatan laporan akhir. Pada contoh judul aplikasi pola makan sehat bagi penderita diabetes. Solusinya adalah aplikasi pola makan sehat. Dan fitur-fitur pada aplikasi yang terkait dengan pengaturan pola makan sehat yang seperti apa untuk penderita diabetes. Terangkan secara argumentatif tentang fitur-fitur pada aplikasi pola makan sehat sehingga dapat digunakan untuk mengatur pola makan sehat bagi penderita diabetes. 2.3 Desain sistem. Desain sistem adalah penjelasan teknikal dari solusi yang berisi urutan-urutan proses yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Akan lebih mudah dicerna apabila penjelasan ini disertai dengan diagram sistem secara high level view sehingga pembaca mendapatkan gambaran menyeluruh tentang desain sistem untuk menyelesaikan problem. Setelah itu, para penulis dapat menguraikan desain sistem yang digunakan dalam laporan akhir secara rinci. Berikut contoh diagram desain sistem secara high level view dan contoh sistematika pembahasan dari diagram desain. Contohnya seperti gambar di samping ini. Gambar ini diletakkan rata tengah dengan menyisakan satu baris kosong di atas dan di bawah gambar. Setiap gambar harus mempunyai nomor identitas gambar dan diiringi dengan keterangan gambar yang dituliskan rata tengah dan tebal. Nomor identitas dan keterangan gambar dituliskan pada satu baris di bawah gambar. Nomor identitas terdiri dari nomor bab dan nomor urutan gambar pada bab tersebut. Setiap gambar harus dirujuk dan dibahas pada pembahasan dalam paragraf, seperti kalimat berikut. Gambar 2.1 menunjukkan bagian desain sistem yang mempunyai 3 bagian. Jika isi gambar adalah kutipan, maka penulis dapat menyebutkan sumber referensi dari gambar di bawah gambar dan di atas identitas gambar dengan rata tengah dan ditulis dengan ukuran 10 poin, seperti yang terlihat pada gambar 2.2. 2.3.1 Bagian 1. Di sini penulis dapat menjelaskan lebih terperinci apa saja yang ada pada bagian ini. Jika bagian ini mempunyai sub-bagian,
yang perlu diperjelas dalam pembahasan. Penulis dapat menuliskannya dalam sub pembahasan pada bagian ini tanpa diidentasi. A. Di sini penulis dapat membahas subbagian A lebih terperinci. Pembahasan ini seharusnya singkat, padat, dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud apa yang tertuang dalam penulisan ini. Apabila pembahasan penulisan memerlukan penulisan persamaan matematis, penulisan dapat menuliskannya seperti pada persamaan 2.1. Untuk BBB di sini penulis dapat membahas subbagian BBB lebih terperinci. Pembahasan ini seharusnya singkat, padat, dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud penulis yang tertuang dalam tulisan. Bagian 2. Di sini penulis dapat menjelaskan lebih terperinci apa saja yang ada pada bagian 2 ini. CCC. Di sini penulis dapat membahas subbagian CCC lebih terperinci. Maksud dari pembahasan seharusnya singkat, padat, dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami apa penulisan yang tertuang dalam tulisan ini. DDD. Membahas subbagian DDD lebih terperinci. Pembahasan seharusnya singkat, padat, dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud penulis yang tertuang dalam tulisan. Bagian 3. Bagian 3 ini sama dengan bagian kedua, yaitu ada yang bagian 3 ini ada EE, membahas subbagian EE lebih terperinci. Seharusnya singkat, padat, dan jelas, sehingga membuat pembaca memahami maksud penulis yang tertuang dalam tulisan. Di sini juga ada FFF, membahas subbagian FFF lebih terperinci, sehingga membuat pembaca memahami maksud penulis yang tertuang dalam tulisan. Daftar pustaka. Daftar pustaka ini memuat semua referensi yang digunakan pada laporan akhir. Nama pustaka secara berurutan dituliskan sebagai berikut. Nama peneliti, /pengarang, judul, nama publikasi, yang disertai volume atau nomor atau halaman. Penerbit, jika ada buku, dan tahun. Daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan nama peneliti atau pengarang dan diikuti tahun dan judul jika didapatkan nama peneliti atau pengarang yang sama. Berikut contoh sistematika penulisan daftar pustaka. Yang pertama, nama _pengarang 1, nama pengarang 2, judul makalah, jurnal internasional atau nasional, nama jurnal, vol.xxx, nomor YYY, halaman AABB, penerbit, tahun, dan seterusnya. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tugas UTS ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.